Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan tetap semangat. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, seperti biasa, Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan mencoba membahas terkait info penting dari Dirjen GTK, dalam hal ini Prof Nunuk ya. Di sini dikatakan ada titik terang ya dari Prof Nunuk selaku Dirjen GTK perihal nasib P1, P2, P3 yang tidak lolos ASN P3K Guru 2022 di seleksi P3K Guru tahun 2023 apakah tetap menjadi prioritas. Nah, di sini katakan yang tidak lolos ASN, tentunya kita tidak perlu berlarut-larut lagi dalam kekecewaan. Kalau memang kita dinyatakan tidak mendapatkan penempatan, maka kita berupaya bagaimana caranya agar kita bisa lolos di seleksi P3K di tahun-tahun mendatang, dan yang paling dekat adalah seleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, di sini kami akan menyampaikan informasi pentingnya, harap disimak baik-baik Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini adalah contoh yang cukup membuat kecewa pelamar P1 hingga P4. Kenapa admin katakan bahwa ini membuat kecewa? Karena notifikasinya ini menandakan bahwa peserta itu tidak lolos mendapatkan posisi sebagai ASN Bapak Ibu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di sini dikatakan mohon maaf si A hasil prasangga seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K Guru 2022. Wow, seperti itu Bapak Ibu kira-kira ya. Jadi dinyatakan tidak lolos P3K Guru 2022. Nah, posisi yang seperti itu Bapak Ibu masih memungkinkan untuk Bapak Ibu lakukan perjuangan, karena akan ada masa sanggah Bapak Ibu ya, akan ada masa sanggah. Nah, masa sanggah ini dimanfaatkan oleh guru-guru yang belum lolos menjadi ASN P3K jika diyakini bahwasanya Bapak Ibu itu ada kekeliruan pada saat pengumuman penempatan. Itulah fungsi dari masa sanggah itu sendiri. Tetapi ketika masa sanggah Bapak Ibu ditolak, maka Bapak Ibu sebaiknya lupakan dan fokus di P3K Guru di tahun 2023, yang mana untuk estimasi pelaksananya itu di sekitaran bulan April, Mei, Juni Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan yang terhormat. Di sini bagi P2 dan P3 yang tidak diobservasi, ini ya bagi P2 dan P3 yang tidak diobservasi, bisa jadi salah satu yang menjadi penyebab kenapa P2 dan P3 ini tidak diobservasi itu karena memang tidak ada formasinya ya. Tidak ada formasi yang linear dengan ijazah yang bersangkutan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan observasi. Sehingga apakah tetap diumumkan? Tetap Bapak Ibu ya, tetap diumumkan oleh Panselnas. Tetapi bagi peserta yang tidak observasi yaitu P2 dan P3, maka notifnya nanti itu adalah TO ya. Yang dikatakan notif TO berarti notif tidak observasi, otomatis tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika P2 dan P3 tidak observasi atau tidak memungkinkan untuk melakukan yang namanya observasi, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan notif TO dan otomatis tidak mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami seputar pengumuman kemarin. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Ini adalah salah satu contoh yang TO Bapak Ibu ya, itu salah satu contoh yang TO. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada kabar gembira sekaligus titik terang ya terkait peluang bagi P1 ya, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022, yang mana sudah ada kebutuhan CASN
tahun 2023 yang diposting 2 bulan lalu oleh Prof. Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK, yang mana kita lihat untuk secara keseluruhan itu mencapai 1.030.501. Tetapi kalau kita klasifikasikan untuk guru, kesehatan dan teknis, maka untuk estimasi kebutuhan CASN tahun depan ya, tahun ini maksudnya untuk P3K tahun 2023 itu mencapai 580.202, dan ini masih sangat memungkinkan untuk bertambah. Dalam hal ini ada pertambahan jumlah formasi untuk tenaga guru pastinya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saja seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu perlu pahami kalau kita perhatikan tabel ini Bapak Ibu, itu masih ada sekitar 65.860 ya yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Tetapi ketika ada 2.100 yang mendapatkan penempatan kemarin, maka yang tersisa di sini sekitaran 62.000 untuk P1 ya yang belum mendapatkan penempatan. Inilah nantinya yang 63.000 62.000 akan diupayakan semaksimal mungkin oleh Kemendikbudristek bagaimana nantinya tercover di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kaitannya dengan hal tersebut, Bapak Ibu bisa cek ini. Di sini dikatakan ya dari Prof. Nunuk Suryani ya, dari Prof. Nunuk Suryani di Instagram resmi beliau hari Kamis yang lalu 26 Januari 2023 mengikuti rapat Panselnas di kantor Kemenpan RB itu membahas seleksi ASN P3K. Nah, jadi 2 bulan yang lalu sebenarnya Prof. Nunuk itu mengikuti rapat Panselnas Bapak Ibu bersama dengan Kemenpan tentunya. Di sini yang menjadi prioritas di tahun 2023 itu ada 2. Yang pertama adalah guru dan yang kedua adalah nakes. Jadi guru ini yang kembali akan menjadi prioritas mudah-mudahan adalah P1 dalam artian pelamar prioritas 1, 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Nah, jadi guru dan nakes masih menjadi prioritas. Nah, di sini dikatakan tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Ini pernyataan yang sangat bermakna sekali Bapak Ibu ya, bahwasanya tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Kenapa demikian? Karena nantinya di tahun ini, tahun 2023 untuk P3K Guru 2023, Kemendikbudristek akan memaksimalkan formasi agar nantinya pelamar P1, P2, P3 itu nantinya bisa tercover di seleksi P3K Guru di tahun ini, di tahun 2023. Di sini dikatakan semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Bayangkan ya, mudah kita tunggu saja perkembangan terbaru ya dari P3K 2023 pastinya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya untuk kebutuhan dasar pemerintahan terkait dengan belanja pegawai negeri ASND. Di sini memang sudah dipastikan ya terkait rencana formasi P3K tahun 2023, yang mana di sini sudah lengkap Bapak Ibu ya, sudah lengkap berapa estimasi formasi per wilayah atau per kabupaten bahkan per provinsi, lengkap dengan estimasi gaji dan tunjangan pastinya. Inilah yang menjadikan bahwa di tahun 2023 ini mudah-mudahan P3K 2023 bisa mengcover semua guru honorer yang belum mendapatkan penempatan baik P1, P2 dan pelamar prioritas 3 di seleksi tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.